Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2729 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kolose pasal 2 ayat 8 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini mau mengingatkan kita semua orang percaya, orang yang sudah hidup dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang pertama, kita harus kuat dalam Tuhan. Amin. Sudah perhatikan ayat 8 di sana, dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sudah percaya pada Tuhan Yesus tapi masih terpengaruh dengan filsafat-filsafat yang kosong, palsu, yang hanya menuruti roh-roh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau berkata kepada kita, jangan sampai kita tergoda, terbuai, tertipu dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya, kedengarannya, wah itu baik, itu sama kok dengan ajaran Alkitab. Saudara, firman Tuhan jelas-jelas berkata, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya apa? Maut. Memang kelihatannya baik, kelihatannya kok mirip ya dengan ajaran Alkitab. Tetapi hati-hati saudara, kalau itu bukan fokus kepada Kristus, hati-hati. Jangan-jangan itu jalan menuju pada jurang maut. Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita
supaya kita kuat dalam pendirian iman kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi tawar-tawar dengan Tuhan, saudara. Jangan menganggap, dengan berbuat baik saya pasti selamat. Dengan melakukan ini dan itu, walaupun saya tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yang penting saya berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa itu adalah ajaran-ajaran yang kosong dan palsu, yang sesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus terpengaruh, tergoda, terbuai dengan ajaran-ajaran yang palsu itu, yang menuju kepada kebinasaan. Saudara yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, saya mau katakan saudara harus kuat. Kenapa kita harus kuat? Karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan kenyamanan. Kehidupan kekristenan harus pikul salib, harus menderita. Makanya saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus harus kuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan di antara kita, kalau kita sedang menghadapi sesuatu, kita minta supaya mujizat Tuhan terjadi. Saudara nggak salah, tetapi Tuhan mau saudara minta kekuatan supaya saudara dapat dimampukan untuk menghadapi semua tantangan, tekanan, pergumulan, persoalan yang saudara dan saya sedang hadapi. Amin. Minta kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang-orang yang tadinya Kristen, akhirnya saudara meninggalkan imannya hanya karena harta, hanya karena jabatan, hanya karena ingin dapat jodoh dan lain sebagainya. Saudara, betapa lemahnya iman Kristen saudara kalau saudara sampai seperti itu, menjual iman hanya karena perkara-perkara dunia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudara harus kuat dalam iman. Amin. Sebab hanya Yesus satu-satunya jalan menuju pada hidup yang kekal. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Makanya saudara harus kuat iman saudara sampai pada akhirnya, sampai pada titik darah penghabisan. Haleluya. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap setia dalam iman, percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ayat 9 dan ayat 10 perhatikan. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini mau bilang kepada kita semua, Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia adalah penguasa alam semesta ini dan juga penguasa di surga. Dia kepala pemerintahan surga. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan ini berkata, Yesus adalah kepenuhan Allah itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang percaya pada Yesus Kristus, saudara juga dipenuhi dengan Roh Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus adalah Raja yang memerintah semua, baik yang ada di alam semesta ini maupun dalam surga. Haleluya. Yesus Kristus adalah penguasa seluruh, baik di bumi di surga. Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak, yang pantas saudara dan saya sembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga iman saudara. Amin. Jaga hidup saudara supaya tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap ada dalam pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara
berjalan di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara ada di jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan alihkan fokus perhatian saudara dari Yesus. Tetap pandang kepada Yesus, sebab Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus penguasa, Yesus kepala pemerintahan surga. Haleluya, hanya Dia yang kita sembah. Amin. Jangan menyembah yang kita buat, kita angkat dia jadi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sembah Yesus. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Banyak manusia ingin menjadi Tuhan tapi tidak bisa, saudara. Kalau Tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya, itu bisa. Itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus telah melakukan itu karena Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Dialah yang harus kita sembah, kita tinggikan, kita muliakan. Hanya Yesus Kristus, sebab Dia adalah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang sunat, saudara. Saudara lihat ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat 13, perhatikan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita telah disunat oleh Kristus. Amin. Sunat Kristus itu beda dengan sunat yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Sunat Kristus terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sunat atau khitan, saudara, itu adalah tanda perjanjian dengan Abraham. Sunat Kristus itu tandanya adalah penggalan dosa. Dosa-dosa kita itu disunat. Dosa-dosa kita itu harus dipotong. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, arti sunat itu sebenarnya adalah pembaruan hati dan roh, di mana kita telah menyunatkan semua dosa-dosa kita. Kita telah potong, kita telah putuskan. Sehingga kita hidup dalam kesucian, dalam kekudusan hidup. Buat apa saudara sunat secara lahiriah, tapi saudara masih melakukan dosa? Masih berbuat dosa, yes. Saudara yang dikasihi Tuhan, buat apa sunat lahiriahmu? Sunat Kristus ini adalah kita harus bertobat, menanggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa kita. Harus kita sunat, harus kita potong. Saudara yang dikasihi Tuhan, sunat Kristus bukanlah sebuah ritual fisik, melainkan perubahan spiritual yang mendalam yang terjadi dalam hati dan roh. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, bicara tentang arti baptisan. Ayat 12, perhatikan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 12 ini memberikan penjelasan tentang arti baptisan. Kalau kita belajar tentang baptisan, itu kan tanda respon kita bertobat, kita memberi diri kita dibaptis. Seperti Yesus dibaptis. Yesus bukan berarti berbuat dosa, hidup dalam dosa, lalu Dia menerima baptisan. Tidak, Tuhan Yesus memberikan kita teladan. Dia sendiri dibaptis, apalagi kita. Saudara, mari kita lihat arti baptisan. Arti baptisan ini tidak terlepas dari kehidupan Yesus dan kematiannya, serta kebangkitannya. Saudara, di saat saudara masuk ke dalam air itu menandakan bahwa saudara mati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di saat saudara keluar dari air, sama seperti Tuhan Yesus kan, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Demikian juga saudara yang tadinya mati atas dosa-dosa saudara. Di saat saudara keluar dari air, saudara bangkit bersama dengan Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Yesus Kristus Tuhan kita, ketika Dia keluar dari air,
langit terkoyak, dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ada suara dari surga yang berkata apa? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara keluar dari air, saudara akan mendengar deklarasi itu, bahwa saudara adalah anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Kepada saudara lah Tuhan berkenan. Amin. Ada deklarasi surga bahwa saudara adalah anak Allah pada saat itu. Haleluya, dan seterusnya. Oh glory, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah arti baptisan. Sama seperti orang yang lahir, ketuban pecah, tanda kelahiran anak yang baru lahir, keluar dari rahim ibunya. Demikian juga dengan orang yang menerima baptisan. Manusia lamanya sudah dia kuburkan, dia tinggalkan, dan dia sekarang bangkit menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah arti baptisan. Haleluya. Yang terakhir saudara yang kita belajar, yang kelima, kita telah ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Haleluya. Kata Yesus di atas kayu salib, tetelestai, artinya apa? Sudah selesai, sudah lunas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang kata tetelestai itu, orang kalau lagi berhutang, mereka itu kalau sudah membayar sampai lunas, mereka harus memekikan kata tetelestai, artinya sudah selesai, sudah beres. Baik hutang-hutang itu sudah lunas, terbayar semua. Makanya Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib itu, tetelestai, artinya semua hutang dosa umat manusia telah ditebus melalui pengorbanannya di atas kayu salib di Bukit Tengkorak 2000 tahun yang lalu. Dosa saudara dan saya telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah mendapat pengampunan dosa dari Tuhan, jangan lagi berbuat dosa. Mari kita mau jaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, tetap berkenan bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua telah ditebus oleh dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita mau hidup dalam kebenaran. Mari kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita yang dulunya hamba dosa, sekarang menjadi hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Karena apa? Karena dosa-dosa kita dia mati. Dia sudah bayar lunas. Sekarang kita harus menjadi hamba Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, pasti melayani Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, kita harus kuat dalam Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang ketiga, kita telah disunat oleh Kristus Yesus Tuhan. Artinya dosa-dosa kita telah dipotong habis, sudah disunat dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita sudah belajar yang keempat, arti baptisan. Yang terakhir kita sudah belajar, kita semua telah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga kebenaran firman Tuhan ini memberkati hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak ibu saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.